Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri yang saat ini diwakili oleh Pak Dirjen Dukcapil, kemudian Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Bapak Ibu Pejabat Tinggi Madya Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit, dan Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan, serta rekan-rekan inovator dan health tech, Bapak Ibu tamu undangan baik yang hadir melalui luring dan maupun daring. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah di hari yang bersejarah ini kita akan menyaksikan nanti bagaimana demo pemanfaatan platform yang menghubungkan antar layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Dalam peluncuran hari ini akan ada beberapa rangkaian kegiatan. Pertama, peluncuran nama baru dari IHS Platform yang 2 minggu sebelumnya kita telah menyampaikan ke masyarakat untuk memberikan usulan nama platform IHS ini. Kemudian akan juga ada live demo dari 4 layanan kesehatan. Kita akan menyaksikan bagaimana data itu bisa dihubungkan dan bisa diakses antar rumah sakit, yang ini merupakan ide cukup lama yang sudah kita idam-idamkan, dan alhamdulillah pada hari ini nanti kita akan menyaksikan secara langsung bagaimana data itu bisa saling dipertukarkan dengan keamanan dan juga kualitas datanya. Kemudian terakhir nanti akan ada panel diskusi. Adapun peserta hari ini yang hadir luring maupun juga daring, yaitu dari lingkungan Kementerian Kesehatan, kemudian juga dari kementerian terkait, BPJS, BPS, Kemendagri, dan kemudian juga dari rumah sakit vertikal, termasuk juga asosiasi dan rumah dinkes provinsi, maupun juga para inovator, startup, health tech, dan platform ataupun pendukung layanan kesehatan. Nah, mengenai integrasi data, bahwa dengan adanya IHS ini nanti akan bisa menyajikan berbagai macam data dari berbagai macam standarisasi yang saat ini adalah merupakan bagian dari penting untuk melakukan terhubungan ini. Nah, IHS ini merupakan platform yang nantinya akan menyediakan berbagai macam data, baik rekam medis maupun resume medis yang saling terhubung dan juga didukung keamanan datanya oleh BSSN. Di mana data ini akan banyak bermanfaat nanti untuk bukan hanya terkait dengan rujukan, tetapi juga data dan informasi lain untuk menunjang layanan kesehatan. Nah, sebelum melakukan launching ini kami sudah melakukan uji coba dengan beberapa rumah sakit, baik yang di tingkat daerah, dan terima kasih khususnya untuk Dinkes DKI yang secara khusus mensupport 32 rumah sakit daerah sehingga bisa terhubung dengan IHS ini. Kemudian juga dari rumah sakit vertikal dan juga beberapa laboratorium dan rumah sakit swasta. Dan dari fase beta ini kita sudah berhasil melakukan terhubung sehingga rumah sakit bisa mengakses data personal medical record masyarakat yang berkunjung walaupun melakukan aktivitas layanan kesehatannya bukan di rumah sakit tersebut. Selain itu tentunya juga didukung oleh regulasi di mana kami telah menyiapkan regulasi untuk mendukungnya dan alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Pak Menteri. Mudah-mudahan nanti setelah launching ini kita akan mengeluarkan aturan tersebut. Dan kemudian selain itu juga akan disampaikan nama baru dari IHS ini yang namanya nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri secara langsung, dan terima kasih buat masyarakat yang telah memberikan usulan nama. Mudah-mudahan ini nanti selalu melekat di hati dan bisa dijadikan sebuah momentum keterhubungan data antar layanan rumah sakit.
Sekali lagi, terima kasih buat kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan maupun kehilafan. Dan juga buat para panitia yang sampai dengan hari ini menyiapkan acara, termasuk juga demo, mudah-mudahan kita bisa dilancarkan dan bermanfaat ke depannya untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik. Saya rasa itu saja, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada staf ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan Bapak Setiaji MSI atas penyampaian laporan kegiatan acara. Dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi, kita memiliki beberapa catatan penting bahwa betapa pentingnya Indonesia Health Services ini. Mengingat ada sejumlah persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi dalam persoalan penyediaan data. Misalkan saja permasalahan kesehatan di Indonesia saat ini adalah data kesehatan yang masih terfragmentasi karena begitu banyaknya aplikasi, kemudian juga keterbatasan regulasi dalam standarisasi dan pertukaran data. Kondisi ini tentu membuat kebijakan kesehatan mungkin belum sepenuhnya menggunakan data yang menyeluruh. Akibatnya pelayanan kesehatan menjadi kurang efisien. Oleh karena itu dibutuhkan digitalisasi dan juga standarisasi untuk menjawab permasalahan rekam jejak medis digital yang terstruktur. Indonesia Health Services adalah jawabannya. Nah, Indonesia Health Services ini juga hadir tentu menggabungkan seluruh data dan juga sistem yang berhubungan dengan teknologi pelayanan kesehatan dalam sebuah wadah platform yang terintegrasi. Selain itu, tentu saja Indonesia Health Services ini juga menyediakan konektivitas data, analisis, dan juga layanan untuk mendukung dan mengintegrasikan berbagai aplikasi kesehatan di Indonesia. Dengan hadirnya Indonesia Health Services ini, maka pertukaran data kesehatan nasional akan lebih efisien dengan dimulai, tadi kita sudah menyimak, dengan dimulai dengan pertukaran resume rekam medis elektronik yang dapat diakses melalui handphone Anda atau telepon genggam saja. Dan tentu saja ini sangat bermanfaat sekali bagi pasien dan juga tenaga kesehatan. Karena apa? Karena pasien tidak perlu lagi menunggu mengantri lama untuk mengkolek data yang mungkin dibutuhkan untuk mendiagnosis ataupun menganalisis kondisi kesehatan mereka. Begitu juga dengan tenaga kesehatan tentunya lebih cepat lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, untuk itu langsung saja kita memasuki agenda acara utama kita. Kita akan mengikuti launching dari Indonesia Health Services yang hari ini juga akan punya sebuah nama baru. Disampaikan tadi bahwa nama baru ini merupakan nama yang diusulkan oleh masyarakat Indonesia melalui sayembara. Untuk itu langsung saja kami mengundang Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk maju ke atas panggung didampingi dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan staf ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan. Mohon izin Bapak, silakan maju ke atas panggung. Silakan Bapak, di tempat yang sudah kami sediakan, di marking yang sudah kami sediakan. Ke panggung sekali lagi. Kita akan melakukan peresmian dan kami baik juga jenduk baik nanti kami meminta kesediaan dari bapak-bapak yang saya sebutkan namanya dan yang sudah tidak saya sebutkan namanya menghadap ke Videotron di belakang bapak-bapak. Boleh putar balik Bapak untuk menghadap ke Videotron. Di situ ada lingkaran Bapak Indonesia. Mohon izin Pak Menteri, Pak Wakil Ketua Komisi 9 dan Kepala BSSN serta Direktur Utama Teknologi Kesehatan untuk menempatkan tangannya sudah ditempatkan di lingkaran biru. Dengar aba-aba saya, mohon izin Bapak kita berhitung dari angka 3 sampai angka 1 dan ketika saya menyebutkan 1, mohon di swipe up. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Silakan di swipe up. Oke. Baik. Kita lihat apa nama baru dari Indonesia.
dibutuhkan oleh masyarakat Republik Indonesia untuk tentunya berkontribusi dalam sistem informasi dan juga digitalisasi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik, kita lanjutkan dengan agenda foto bersama. Tentunya ini merupakan terobosan baru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan menghadirkan sebuah platform baru dan dilanjutkan dengan agenda foto bersama antara Pak Menteri dengan sejumlah jajaran-jajaran penting lainnya di negeri ini. Boleh teman-teman media mengambil tempat yang sudah kami sediakan sesuai dengan arahan panitia. Kita buka sekali ya, buka sekali. Apa? Iya. Boleh lebih rileks mungkin Bapak. Tangannya mungkin bisa diindikasikan jempol satu. Tandanya mantap Pak kalau kata orang kita Pak. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Satu Sehat. Makasih. Merupakan nama baru dari Ya. Indonesia Health Makasih, Pak. Services yang ini tentu saja berfungsi dan bermanfaat sekali untuk mensosialisasikan data dan juga menghubungkan data antara layanan kesehatan satu dengan layanan kesehatan yang lainnya sehingga memberikan kemudahan. Dan mohon izin Pak Menteri akan bersedia menyampaikan satu sama nomor kesediaannya untuk menyampaikan speech. Silakan Bapak. Jadi terima kasih Pak. Pak Deputi Menko, aku khusus terima kasih sama Ibu Wit yang dari Jakarta udah banyak bantu, dan khususnya Mas Tiaji sama teman-teman di DTO sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sama Bapak Presiden dikasih tugas 3. Yang pertama adalah untuk melakukan vaksinasi secepat-cepatnya. Pak Presiden tuh spesifik kalau kasih tugas. Ya alhamdulillah sekarang udah lebih dari 410 juta dosis kita berikan, lebih dari 205 juta warga kita lah, dalam 15 bulan kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden minta agar coba pandemi ini cepat diatasi sehingga ekonomi bisa kembali normal. Ini juga alhamdulillah sekarang walaupun agak naik lagi sedikit, kita masih relatif kondisinya baik, penanganan pandemi kita. Nah yang paling susah tugasnya nomor 3. Beliau bilang ini kesempatan krisis. Selama krisis ini selalu berhasil melakukan reformasi besar-besaran, contohnya di tahun 98. Nah ini dimulainya dengan krisis kesehatan, tolong dilakukan transformasi yang major gitu di sektor kesehatan. Dan kita sudah sejak bulan Maret ya, sebenarnya di awal Januari sudah mulai, cuma sibuk karena ada gelombang yang baru Omicron pada saat itu. Januari kita udah mulai geser, yang tadinya penanganan pandemi selama 12 bulan, itu geser menyelesaikan tugas ketiga dari Bapak Presiden. Kita sudah menyiapkan 6 pilar transformasi kesehatan. Yang pertama yang paling dekat di hati saya adalah pilar primary care, ya, transformasi layanan rujukan. Dari masing-masing pilar ini ada program-programnya. Tapi kalau saya bilang di primary care, Pak, ini paling penting karena memang kalau kita melakukan intervensi di hulu, di promotif preventif, pertama itu akan sangat jauh lebih murah. Yang kedua, kualitas hidup masyarakat jauh lebih baik. Ya sehebat-hebatnya kita, siapa sih yang mau masuk rumah sakit gitu? Kita pengen hidup sehat. Itu juga sesuai dengan nama menterinya, Menteri Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan. Ya. Nah program apa yang paling besar? Ada beberapa program di sini ya. Tapi program yang paling besar kita akan melakukan revitalisasi posyandu. Jadi 300.000 posyandu di Indonesia, rata-rata kadernya 5-10, jadi 1,5 juta sampai 3 juta tenaga kesehatan kita akan revitalisasi. Kita akan standarisasikan, kita akan formalkan ini, kita akan dukung oleh program pemerintah, dan kita akan bilang bahwa posyandu bukan hanya fokus ke balita dan ibu hamil, karena populasi kita sudah menua, tapi akan mulai dari ibu hamil, bayi, anak, remaja, suami, istri, dan lansia.
Dan nanti kita akan standarkan layanan kesehatannya. Di level posyandu, Sun RT RW itu ada sekitar 300.000, misalnya 15 atau 20 layanan kesehatan. Itu sudah selesai dilakukan. Dan kita sudah bicara dengan Depdagri. Di atasnya ada di level desa, Depdagri kasih nama Posyandu Prima. Ini ada fisiknya. Ini nanti mungkin ada 25-30 layanan kesehatan yang promotif preventif. Di atas kecamatan dan terus naik ke RSUD. Kebudayaan Posyandu ini akan menjadi program utama di transformasi layanan primer. Saya masuk ke transformasi layanan rujukan. Ini juga ada beberapa program bagaimana kita bisa meningkatkan accessibility, quality, sama distribusi dari layanan kesehatan rumah sakit kita. Ya, saya kasih contoh ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, penyakit yang paling banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan paling banyak tagihan di BPJS itu penyakit jantung, heart disease. Ini membunuh banyak masyarakat kita, kemudian membunuh banyak juga. Saya nanya ke teman-teman yang di harapan kita, itu apa? Mereka bilang, ya kalau sakit jantung, pertama kali mesti dipasang ring. Kalau udah lebih parah lagi dipasang ring kan nggak usah dibedah, ya mesti jantung terbuka. Terus saya tanya, oh jadi yang bisa ada 514 kabupaten kota kan? DTO-nya Kemenkes, tapi emang kadang-kadang justru kalau orang teknologi yang menyelenggarakan kalau bagus film gitu ya. Kalau diambil dilaksanakannya sama TV, Metro TV biasanya bagus, nggak pernah salah-salah. Kalau di orang IT biasanya salah-salah, pasti mati-mati. Jadi saya bilang Bapak Ibu, untuk layanan rujukan penyakit paling banyak jantung. Gitu ya. Jadi aku bilang jantung intervensinya pasang ring. Aku nanya, dari 514 kabupaten kota tinggal berapa yang belum bisa pasang ring? Dibilangin, oh Bapak salah, nanya aja gitu. Sudah berapa yang bisa pasang ring? Angkanya cuma di bawah 200. Hah? Aku nanya, provinsi deh. 34 provinsi berapa yang bisa pasang ring kalau orang kena heart attack sebagai penyakit dengan kematian paling tinggi? 28. Jadi catatan dari harapan kita itu ada Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua, Papua Barat belum bisa pasang ring. Jadi saya tanya kan, kalau ada orang kena sakit jantung misalnya di Ternate terus apa yang terjadi? Oh yang terjadi Pak, ya kita mesti berdoa. Kalau yang bersangkutan dibawa ke Makassar, Manado masih hidup. Gitu kan. Jadi aku ketawa juga tuh. Aku gak yakin teman-teman tahu juga mengenai hal ini. Itu masalah transformasi yang nomor 2 ya. Terus saya bilang, kenapa gak bisa? Oh karena butuh cath lab, 15 miliar. Anggaran kita kan hampir 100 triliun. 6 provinsi kali 15, 90 miliar kita beli deh. 6 bulan diberesin. Terus saya dokternya pucat bukannya, iya Pak alatnya 16. Alatnya cuma 90 miliar. Tapi masing-masing set alat butuh dokter spesialis 4 Pak. Ada interventionist, ada spesialis jantung, ada spesialis anestesi. Terus, itunya gak ada juga Pak. Oh ya, itu kejarnya gimana? Bisa gak 6 bulan jadi? Gak bisa Pak, 4 tahun. Aku udah mati kadang-kadang garu-garu kepala. Kita ngapain aja ini 30 tahun yang lalu. 75 tahun kita merdeka. Masih ada 6 provinsi yang tidak bisa melayani basic heart disease services to save their life. Bapak jangan nanya kabupaten kota. Kalau di Garut misalnya ini ya mesti dibawa ke Bandung gitu kan. Atau di Sukabumi, Pelabuhan Ratu mesti dibawa ke Bogor. Gimana kalau satu jantung? Dan saya bilang, kalau turun ke stroke, ke penyakit kedua meninggal stroke, lebih jelek lagi dari itu kondisinya. Turun ke cancer, jauh lebih jelek lagi. Ya sehingga dengan itu kita bilang, ini mesti diberesin. Layanan rujukan. Jadi saya pasang target, Pak Ketua DPR, Pak Wakil Ketua Komisi 9, di 2024 pada saat saya pensiun, semua provinsi dan 50% dari kabupaten kota, karena saya bilang 100% nggak sanggup orang-orang. Bukan nggak sanggup uangnya, kalau saya bangkit, saya bisa cari uangnya.
Nggak usah dari Ibu Sri Mulyani, dari minjem bisa, dari grant bisa, dari filantropi bisa. Di Kementerian Kesehatan sebenarnya kalau kita mau rajin sedikit uang nggak masalah. Ya. Tapi masalahnya adalah kita punya rencana yang baik dan punya dokter yang cukup. Itu masalah besarnya. Ya. Jadi saya bilang, oke, di 2024 semua provinsi 50% kabupaten kota harus bisa kasih layanan sampai level utama. Provinsi harus layanan utama, artinya bisa bedah jantung terbuka. Semua kabupaten kota setengahnya harus bisa sampai pasang ring. Ya. Di stroke juga sama tuh, pakai cath lab, nggak usah dibuka, kalau dia nyangkut ganti probe-nya gitu, kalau dia lebih lanjut lagi mesti operasi otak terbuka. Cancer lebih jauh lagi, karena ada kemoterapi, ada bedah, ada radioterapi, ada imunoterapi, kalau berhenti pakai radioterapi dulu. Jadi Bapak Ibu, kita masih banyak ketinggalan di sana. That is yang kita mau perbaiki, salah satu program utama, ada 4-5 program lain. Ya. Kita geser yang nomor 3. Yang nomor 3 Bapak Ibu, ini adalah jangan sampai kalau ada pandemi kita kayak gini lagi. Jadi program utamanya ada 2 di sana. Yang pertama adalah semua obat-obat esensial, semua alat kesehatan esensial, minimal 50%, 60% harus diproduksi dalam negeri hulu ke hilir. Karena bukannya masalah nasionalisme atau ekonomi, enggak. Karena pengalaman kita kemarin, kalau kita mesti impor, di lockdown, mati kita. Masker enggak ada, antivirus enggak ada, obat-obatan dasar enggak ada. Dengan 270 juta rakyat, is too big of the risk. Kalau kita enggak membangun dari hulu ke hilir, industri esensial kesehatan. Jadi kita akan paksa, harus dimiliki Indonesia enggak usah. Kalau orang asing mau investasi 100% nggak ada masalah. Tapi bikin pabriknya di Indonesia. Pabrik-pabrik India, farmasi itu yang murah-murah, lu bikin di sini. Aku buka semua aturannya. Tapi bikin di sini. Sehingga kalau ada apa-apa, kita punya sistem resiliency. Di nomor 3 itu apalagi yang program kedua yang penting. Kita mau bikin tenaga cadangan kesehatan. Kalau perang itu ada tenaga tentara cadangan. Ini Pak Hinsa tentara. Itu tentara tuh udah lebih forward looking, dia tahu nih suatu saat pasti perang terjadi. Kita lupa bahwa perang itu gak hanya sesama manusia, perang dengan virus terjadi juga 100 tahun sekali, kayak 50 tahun sekali gitu. Ya, kita harus siap. Nah gimana caranya supaya gak mahal, saya mau berdayakan pramuka, saya baru sadar pramuka ada 25 juta gitu ya. Saya mau berdayakan namanya mahasiswa kedokteran dan poltekkes, perawat. Kita bina aja, jadi gak usah keluar biaya banyak-banyak, tapi ada syarat-syarat minimum, skill-skill minimum terkait dengan pandemi yang kita masukkan ke poltekkes, ke kedokteran, ke pramuka, gitu. Mereka suka ngumpulin kecakapan khusus kan. Saya baru tahu ada pramuka Saka Bakti Husada, pramuka khusus kesehatan. Kita pakai. UKS, PMR itu kita pakai. Sehingga nanti kalau ada lagi kita nggak hanya datang ke polisi sama TNI. Kita bisa pakai memberdayakan masyarakat karena mereka lebih banyak yang paham karena sudah dikasih skill sebagai tenaga cadangan kesehatan ke depan. Ya. Yang nomor 4, pembiayaan kesehatan ini sama-sama Pak Gufron. Tapi aku mau kasih tahu aja ke teman-teman. Indonesia tuh spendingnya per kapita kesehatan $112 per kapita. Ya. Malaysia 432, Singapura 1760, Korea 3.500-an, Jepang 4.400, Amerika 10.000 per kapita per tahun. Misal, Indonesia kan makin banyak tua populasinya kan. Ini kan yang duduk depan aku lihat udah tua-tua rambut putih kan. Makin banyak kan tua hidup sehat gitu kan. Nah kalau tua hidup sehat, dia kan mesti bayar keluar uangnya lebih banyak buat jaga dia sehat dibandingkan dia masih remaja. Jadi biaya kesehatan kita kan pasti naik. Misal nih, dalam 5 tahun biaya kesehatan per kapita orang Indonesia naik aja ke levelnya Malaysia. Dari 112 ke $432. $300 kan naik ya per kapita, kali 270 juta. Ini sebagai bakir, angkanya tuh 81 miliar dolar. Kalau dirupiahin 1.234 triliun. Orang DPR pasti kaget. Menteri Keuangan berikutnya pasti kaget. Karena kalau kita tidak kontrol biaya kesehatan kita ini, dalam 5 tahun ke depan, nggak kuat negara kita tangani.
karena biayanya naik. Jadi kita mesti memiliki inovasi-inovasi, kita mesti memiliki sistem risk management yang baik supaya biaya kesehatan itu controllable. Ya, bukan berarti kita menghentikan layanan kesehatan, cuma kita mesti bikin ini sustainable. Aku kasih contoh, kenapa sih orang keluarin uang biar biaya kesehatan? Biar sehat Pak, kenapa sih orang biar sehat? Orang kan nggak mau mati cepet-cepet, intinya kan itu kan. Kenapa orang keluarin duit supaya sehat, kenapa orang pengen sehat supaya nggak cepat mati. Nggak ada orang yang keluarin duit banyak tapi pengen cepat mati, nggak ada. Jadi kalau kita pakai outcome-nya itu, kita ukur kan. Amerika $10.000. Berapa average life expectancy-nya? 79 tahun. Jepang 4.400. Berapa average life expectancy? 84 tahun. Nah kita nanya kan ke orang Amerika. Orang Jepang spend cuma 40% dari orang Amerika umurnya lebih panjang. Jadi orang Amerika keluar duit buat apa dong? Buat dia hidup sehat? Atau buat bayar dokter, perusahaan farmasi sama asuransi? Gitu kan? Harusnya kan buat kesehatan dia, bukan buat keuntungan. Maaf nih, dokter, perusahaan farmasi sama asuransi. Ada negara sih yang average life expectancy-nya 79 tahun sama kayak Amerika. Namanya Kuba. Spendingnya 1.300. Kenapa dia 1.300 bisa 79 tahun, Amerika masih 10.000? Ya karena tadi Kuba banyaknya di preventif promotif. Amerika itu banyaknya kuratif. Dia fokusnya semuanya rumah sakit. Fokusnya obat-obatan. Fokusnya ngobatin orang sakit. Bukan menjaga orang agar hidup sehat. Sebenarnya ini bukan masalah biaya aja. Kualitas hidup siapa sih yang mau sakit? Kualitas hidup kita kan lebih senang bahwa kita hidup sehat. Jadi paradigma mengenai pembiayaan kesehatan udah ngobrol sama Pak Gufron. Pak Gufron, janganlah 90% biaya BPJS taruhnya kuratif. Harusnya 50-50 lah. Aku jadi Menkes waktu masuk 80% kuratif. 80% waktu saya kuratif. Anggaran saya kuratif. Sekarang udah 50-50. Lebih banyak lah promotif preventif. Itu lebih murah dan kualitas hidup lebih baik. Nah itu reformasi nomor 4. Reformasi nomor 5, aku tadi udah bilang, aturan WHO bilang, itu dokter per 1/1000. Mau didebat apapun WHO bilang 1/1000. Ada yang bilang, masalah ini dokter distribusi. Ya bukan distribusi, kalau kurang mau didistribusi kayak gimana juga nggak nyampe gitu. Masalah utama kurang. Ya, 1/1000 kan kita butuh 270.000. Negara maju ada yang 3, ada yang 5. Kalau 1/1000 kan kita butuh 270.000. Sekarang 120.000, ada yang bilang 130.000, ada yang bilang 150.000. Saya tanya 5 orang, jawabannya 7 berbeda-beda. Ya, tapi kalau kita kumpulin data dari Dinkes yang keluar surat izin praktek, 120.000-an. 120.000 ke 270.000, selisihnya 150.000. Kurangnya dokter yang praktek. FK kita ada 93, kapasitasnya setahun 12.000. Jadi kita butuh 15 tahun untuk ngejar itu. Saya mundur 5 tahun yang lalu, segitu juga selisihnya. 10 tahun yang lalu, segitu juga selisihnya. 20 tahun yang lalu, segitu juga selisihnya. So we didn't do anything untuk memperkecil the gap. And people are dying. Kayak tadi, sakit jantung nggak bisa seluruh provinsi. Jangan kabupaten kota, karena nggak ada spesialisnya. And we make it extremely difficult to produce specialists. Jadi kita mesti sadar tuh. We let our people die. Karena kita nggak beresin masalah SDM kesehatan. Karena kita nggak beresin masalah SDM kesehatan. Ya aku kalau mau bikin yang cerita sedih-sedih, aku baru dengar lagi di harapan kita. Setiap tahun 50.000 bayi kita lahir congenital heart disease, jadi punya kelainan jantung. 40% dari situ mesti dibedah, karena kalau enggak 3 tahun dia mati. Jadi 20.000 bayi setiap tahun harus melakukan bedah jantung terbuka, memperbaiki jantungnya, kalau enggak mereka die. Kapasitas Indonesia berapa? 6.000. Jadi for the last 10 years, 14.000 bayi meninggal. Kita beruntung bukan anak kita. Kenapa? Karena kita kekurangan dokter yang bisa bedah jantung terbuka untuk anak. We need to do something seriously. Ya, otherwise kita let our people dying.
Ya, dan kita nggak tahu kita beruntung, karena kita adalah seperangkat orang-orang elit yang mendapatkan akses kemanapun juga. Gitu ya. Nah yang terakhir, ini transformasi teknologi kesehatan. Aku bagi dua, teknologi informasi yang Mas Taji jalankan dan ini ya, dengan yang bioteknologi. Balik lagi, setiap pilar ada programnya 5 sampai 6. Tapi program utamanya tadi yang saya sebutkan. Nah yang di teknologi kesehatan, yang paling utama adalah kita beresin data. Kita punya 3 program lah, belan. 1 beresin data, 2 beresin aplikasi, 3 beresin ekosistem inovasi. Di tempatnya Mas Tiaji itu, transformasi teknologi kesehatan yang terkait dengan teknologi informasi kesehatan. Datanya kita mau beresin dulu. Ini diluncurkan hari ini. Ya, aplikasi kenapa saya masukin? Karena aplikasi di puskesmas sudah sekitar 400-an. Kebayang nggak orang puskesmas TBC masukin nama, NIK, tanggal lahir, alamat. Datang besoknya orang malaria masukin nama, NIK, habis waktunya orang puskesmas untuk data entry. Itu kita beresin. Tapi that is not the topic for today. Itu kita ada rasionalisasi dari aplikasi disederhanakan. Tapi yang penting hari ini adalah kita mau meluncurkan data kesehatan, kita seragamkan formatnya, protokol pertukarannya. Ya Bapak Ibu mungkin nggak ngerasakan, kalau di perbankan Bapak Ibu pegang kartu ATM BCA, kan saya orang bank. Bapak Ibu colok kartu ATM Mandiri kan Bapak Ibu bisa tarik duit. Datanya Bapak Ibu masalah nggak di BCA? Kerahasiaan data, enggak kan? Kita take it for granted. Bapak Ibu pegang kartu kredit manalah, BCA, pergi ke luar negeri ke New York gesek belanja, kan bisa. Kenapa? Karena datanya standar. Karena interkonektivitasnya globally standard. Kerahasiaannya terjaga. Kita kan nggak ada masalah. Setiap kali kita pakai kartu kredit takut rekening kita kebobolan. Kita nggak masalah pakai ATM, tarik ATM di Amerika atau di Australia kan. It's not difficult technically. Ya mungkin karena perbankan lebih maju, ya kita kejar aja. Jadi dengan adanya data ini, kita mau bikin semua data itu standar. Formatnya standar, kamusnya, maksudnya data standar, ya misalnya KTP ya 12 digit gitu kan. Ya kita ngaturnya kayak gitu. Ya, terusnya kamusnya standar maksudnya apa? Ya kalau sakit perut dibilangnya sakit perut, jangan dibilang sakit lambung. Ada dibilang sakit udel, gitu kan? Jangan. Ya udah kita standarkan kamusnya, namanya sakit perut. Gitu kan. Diagnosisnya distandarkan pakai ICD-9 atau ICD-10. Obat-obatnya distandarkan, kodenya biar sama. Jadi kita bisa cek, Rumah Sakit Sarjito beli vitamin C harga segini, RSCM beli vitamin C kok harganya beda, gitu kan. Apalagi vendornya sama dari Kimia Farma, itu bisa tahu kan. Dengan gitu kan gampang-gampang. Ya, dan ini nanti akan distandarkan. Kenapa distandarkan? Ini yang diluncurkan hari ini, supaya bisa kita interchange. Sehingga kalau saya 3 bulan sekali ke Prodia misalnya, datanya ada, langsung dikirim ke sentral, dan saya bisa terima lewat Peduli Lindungi. Masuk tuh, oh hasilnya ini, langsung. Saya setahun sekali check up, misalnya Rumah Sakit Pondok Indah, masuk, termasuk data USG-nya, data jantungnya, data CT scan-nya, langsung masuk ke Peduli Lindungi juga. Kalau saya beli obat di apotek, obat kolesterol, saya ada kolesterol sedikit, masuk juga datanya. Sehingga kalau saya datang ke dokter, misalnya ke dokter Dante, gitu, saya mau dirawat, saya tinggal kasih, dokter Dante saya kasih izin untuk baca data saya, dia bisa lihat sebelumnya. Even sebelum datang pun bisa lihat, orang ini pakai ini nih, pakai Garmin, jadi bisa lihat nih, oh jalannya rata-rata sehari sekian, denyut jantungnya normal. Oh dia beli obat, obatnya ini. Dia lab, dia rutin ini. Dia pernah check up hasilnya ini. Dan kalau saya dirawat kemudian mesti dirujuk ke rumah sakit, nggak usah repot-repot dites lagi. Nggak usah repot-repot dokumennya dikirim. Karena dengan mudah langsung bisa diakses. Ya. Dan ini saya harapkan nantinya bisa menjadi basis untuk ekosistem inovasi. Karena kalau datanya udah masuk, kita bisa masking dia supaya nggak ada namanya. Kemudian kita bisa gunakan machine learning, artificial intelligence, university to research, pharmaceutical company to research juga, gitu ya. Dan kita bisa juga minta startup to do the research. Sehingga dengan demikian 270 juta data Indonesia itu bagus. Dan saya nyinggung sedikit yang kanan,
Nanti data ini bukan hanya data klinis, bukan hanya data obat, kanan di kanan nanti kita juga akan luncurkan sebelum 17 Agustus sama seperti ini, inisiatif bioteknya kita, bioteknologi kita. Kita tadi punya hanya 12 genome sequence device, sekarang saya udah datang lagi 17, ini pemerintah aja ya, udah ada 29, akan datang lagi 15. Jadi kita akan punya lebih dari 40 sampai 50 Illumina, BGI, atau Oxford Nanopore Machine di seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia. Swasta juga punya. Nanti ada genomic datanya kita match dengan clinical datanya. Dengan metadatanya kita yang ini. Sehingga dengan demikian Indonesia akan memiliki advanced health data system yang menggabungkan antara demographic datanya Dukcapil, clinical datanya Kemenkes, dan genomic datanya yang dari inisiatif kita untuk leading in biotechnology. Dan saya harapkan dengan adanya integrasi dari data-data ini akan memperkokoh posisi Indonesia untuk sistem kesehatan ke depan yang lebih canggih lagi. Saya ucapkan terima kasih ke tim DTO-nya Kemenkes yang sudah luar biasa ngeberesinnya nomor 1. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluncuran Satu Sehat, sebuah platform yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan, dan tadi kita juga sudah menyimak betapa pentingnya platform ini untuk mengintegrasikan data dan memudahkan kerja dari tenaga kesehatan dan juga memudahkan para masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih layak lagi. Dan selanjutnya kami akan meminta kesediaan dari Bapak Menteri Kesehatan untuk memimpin live demo dari platform Satu Sehat. Silakan Bapak. Boleh Bapak mau naik silakan atau mau duduk silakan. Baik, Bapak Menteri Kesehatan mungkin agak sabar untuk memulai segera live demo Satu Sehat. Silakan dimulai. Baik, boleh silakan dimulai. Kita saksikan video live demo dari Satu Sehat, di mana ada seorang pasien bernama Ibra mengalami keluhan demam, batuk, dan pilek. Sebagai warga negara yang baik, Ibra pun melakukan tes antigen di Kimia Farma. Ibra pun kemudian memberikan akses resume rekam medis yang muncul di Peduli Lindungi ke platform Satu Sehat agar dapat dilakukan integrasi dengan fasilitas kesehatan lainnya. Ini live. Live. Baik, ini adalah rentetan ketika seorang pasien melakukan tes antigen di sebuah apotik ataupun di sebuah lab Kimia Farma dan ternyata hasilnya adalah negatif. Aku bilang kok nggak kelihatan, sengaja dikaburin karena data medis pasien katanya. Positifnya begitu ya Pak Budi ya. Dan keesokan harinya Ibra pun melakukan perjalanan dinas ke Bandung. Ibra ternyata masih mengalami gejala batuk, pilek yang sama dan ia pun merasa terganggu sehingga ia pun melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Paramarta untuk diagnosa penyakit sesuai dengan gejala yang dialami. Nah, ketika melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Paramarta, ternyata data Ibra pun yang kemarin itu melakukan uji lab di Laboratorium Kimia Farma juga sudah muncul di RS Paramarta. Dan hasil pemeriksaan pun masuk ke sistem informasi manajemen Rumah Sakit Paramarta. Oleh karena sudah terintegrasi dengan platform Satu Sehat, Paramarta pun tentu bisa melihat data resume rekam medis Ibra di SIM Lab Kimia Farma. Jadi katanya data dari apotek bisa masuk ke rumah sakit, bisa baca. Baik, selanjutnya Ibra pun kembali ke Jakarta. Di Jakarta 1 minggu kemudian Ibra pun melakukan kontrol kesehatannya di Rumah Sakit Duren Sawit untuk pemeriksaan fisik.
Oleh karena sudah terintegrasi, ternyata Rumah Sakit Durensawit pun bisa mengambil data dari SIM Lab Kimia Farma dan SIM RS Paramarta. Baik, masih ada perjalanan lagi dari Ibra. Ternyata Ibra pun ditugaskan menuju Semarang. Melanjutkan perjalanan dinas di Semarang, ia masih mengalami keluhan pusing sehingga ia pun datang ke Rumah Sakit Karyadi untuk pemeriksaan fisik. Oleh karena sudah terintegrasi, maka Rumah Sakit Karyadi pun bisa melihat dan mengambil data dari SIM Lab Kimia Farma serta SIM RS Paramarta dan Rumah Sakit Durensawit. Tentunya dengan platform Status Sehat ini memungkinkan antar fasilitas pelayanan kesehatan bertukar resume rekam medis Ibra. Nah, ini kita saksikan di layar kaca yang baru saja tadi terlihat di videotron kita bahwa ternyata semuanya berhasil terintegrasi muncul di dashboard Status Sehat. Ini buktinya bahwa sudah muncul di dashboard Status Sehat. Nah, karena tadi Ibra sudah memberikan akses melalui Peduli Lindunginya, maka ini pun juga bisa disaksikan ataupun dilihat rekam medisnya di aplikasi Peduli Lindungi. Dan kami informasikan kepada Bapak dan Ibu-Ibu, dimohon untuk tidak merekam aplikasi ini selama proses launching ya. Nah, ini datanya sudah muncul di resume medis. Mulai dari perjalanan pemeriksaan Ibra ketika datang ke rumah sakit ataupun pertama kali datang ke laboratorium kimia farma, kemudian ia berobat di Rumah Sakit Paramarta, kemudian juga melakukan pengecekan kembali di Rumah Sakit Durensawit, dan juga melakukan pengecekan di Rumah Sakit Karyadi. Baik Bapak-Bapak, begitulah kira-kira runtutan dari pemanfaatan platform Satu Sehat. Nah, saat ini kita juga sudah bersama dengan perwakilan dari layanan kesehatan yang tadi kita saksikan bagaimana demo pelaksanaan Satu Sehat ini, aplikasinya seperti apa di lapangan. Saya akan perkenalkan dan akan sapa bersama-sama di sini sudah ada yang bergabung baik secara daring ataupun juga secara luring. Saat ini melalui video conference sudah bergabung bersama kita Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kita sapa terlebih dahulu, apakah sudah muncul di Zoom? Selamat siang Ibu. Baik, tampaknya semoga nanti ketika berdiskusi undangan tidak ada yang terhormat. Baik, terima kasih Ibu Direktur Utama. Kemudian juga bergabung melalui video conference saat ini Direktur Utama RSKD Durensawit DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah bergabung dan saat ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita Direktur Utama RSJP Paramarta. Kita sapa di venue. Apa kabar Bapak? Di sebelah kiri panggung, kemudian juga bergabung bersama kita Direktur Utama Kimia Farma Diagnostika. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Menteri. Saat ini sudah ada yang ikut live demo barusan tadi Pak Menteri, petinggi-petinggi dari fasilitas ataupun layanan kesehatannya. Nah, kami mengundang Pak Menteri untuk berinteraksi dengan beliau-beliau ini. Kita ingin tentunya mengetahui bagaimana pengalaman, integrasi, kemudian juga manfaat dan potensi pengembangan dari Satu Sehat ini, kendalanya apa saja yang harus mungkin menjadi catatan-catatan penting dari Satu Sehat ini. Kami persilakan Pak Menteri untuk berdialog, silakan Pak Menteri. Aku tanya yang di sini dulu, Pak Dirut Paramarta gimana coba cerita? Ya silakan. Penyelenggaranya DTO bukan. Ya, terima kasih Pak Menteri atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan khususnya DTO sangat membantu bagi kami sebagai fasilitas kesehatan
dalam rangka mempercepat pelayanan kepada pasien. Karena selama ini salah satu permasalahan dalam pelayanan adalah mendapatkan data rekam medik yang cepat, tepat, dan akurat. Jadi diharapkan dengan data semua sudah dalam bentuk digital, proses pelayanan bisa lebih tepat, lalu semua tindakan maupun layanan termasuk juga resep semua sudah masuk dalam histori personal health record-nya dari pasien tersebut. Jadi ini sangat membantu bagi kami sebagai fasilitas kesehatan. Dan dalam proses integrasi dengan program IHS ini kami tidak mengalami kesulitan karena semuanya sudah dalam bentuk standar. Tim DTO juga sudah memberikan model atau standarisasi yang untuk data rekam medik dalam bentuk file. Mungkin itu Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih Pak. Rumah sakit Durensawit, RSUD Durensawit berapa lama bisa integrasi? Udah punya sistem sendiri kan? Integrasi sistemnya dengan sistem ini berapa lama? Baik, kita menuju ke Rumah Sakit Durensawit. Sudah berapa lama terintegrasi dan apa saja mungkin adakah kendalanya atau justru sangat memudahkan sekali di Rumah Sakit Durensawit? Silakan Ibu Direktur. Silakan Ibu. Baik, mungkin ada sedikit gangguan komunikasi Pak Menteri. Kita bisa menuju ke lokasi lain Pak Menteri, masih ada 2 lokasi lagi. Silakan Karyadi, silakan. Berapa lama integrasi? Kode-kode ya, diagnosa dan lain sebagainya yang itu memang memerlukan waktu. Tetapi integrasinya kemarin cukup singkat, 3-4 hari. Dan perlu kami sampaikan bahwa tim yang melakukan ini atas dukungan dari DTO di Rumah Sakit Karyadi, kami lakukan dari sumber daya yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi itu sendiri. Demikian Mbak Menteri, dan kami sangat-sangat berharap dengan integrasi ini, dengan IHS ini, proses-proses rujukan dari FKTP sampai dengan rumah sakit rujukan akan berjalan lebih baik, karena data-data kami dapatkan secara real time. Walaupun masih ada harapan agar data-data nanti yang terintegrasikan bisa lebih dikembangkan lagi, tidak hanya diagnosa tetapi juga kami bisa melihat resume sehingga bisa melihat kondisi pasien secara lebih komprehensif, termasuk hasil-hasil pemeriksaan penunjang yang bisa terakomodasi secara real time. Demikian Pak Menteri, apresiasi untuk inovasi yang sudah dikembangkan ini. Terima kasih. Terakhir, apotek nih, Kimia Farma, silakan. Izin Pak Menteri, kami dari yang diagnostika untuk laboratorium dan juga klinik. Jadi terima kasih atas kesempatannya, bahwa yang pertama program ini memang sangat luar biasa sekali. Khususnya kami melihat ada beberapa indikator Pak Menteri. Yang pertama adalah kita melihat dengan proses data terintegrasi ini, kita sudah tidak lagi, mudah-mudahan kedepannya tidak lagi melakukan pemeriksaan double, untuk sehingga bisa tadi reduce cost dan juga memberikan kenyamanan dari sisi customer juga. Yang kedua juga kita melihat bahwa hasilnya sudah bisa terlihat oleh dokter, sehingga nanti dokter bisa menyusun secara historical pasien ini bagaimana statusnya, sehingga nanti treatmentnya apa, jangan sampai ada treatment-treatment yang kontraindikatif antara satu dengan yang lainnya. Dan ini benar-benar sangat memberikan benefit baik dari sisi customer, dari sisi pasien, maupun juga dari sisi kami selaku provider dan selaku bagian dari BUMN juga. Ini merupakan sebuah kontribusi konkret dan nyata untuk bisa berkolaborasi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di Indonesia. Jadi sangat luar biasa sekali. Kemarin kami melihat proses istilahnya untuk bridgingnya ini berproses juga sangat cepat, tidak mendapatkan kesulitan yang berarti, tapi betul yang tadi disampaikan oleh Bu Direktur dari Karyadi, mungkin perlu pendalaman lagi terhadap tidak hanya sekedar data singkat, tapi juga mungkin masuk sampai di level resume dan juga hasil dari pemeriksaan laboratorium untuk penunjang lainnya,
sehingga dokter dalam membaca bisa lebih komprehensif dan bisa memberikan treatment plan yang lebih baik kepada pasien. Itu saja Pak Menteri, terima kasih. Selamat pagi. Baik, kita coba sekali lagi Pak Menteri, masih ada satu lokasi lagi yang tadi coba kita sapa, apakah kira-kira sambungan komunikasinya sudah lancar saat ini? Kita akan mencoba menyapa ke RSUD Duren Sawit, DKI Jakarta. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Apakah suara saya sudah jelas, Pak? Ya, untuk pengalaman integrasi di Duren Sawit, untuk proses integrasinya tidak memakan waktu terlalu lama, karena kebetulan RSKD di Duren Sawit sudah melaksanakan individual report sejak tahun 2019. Dan proses ini bagi kami tentu sangat-sangat positif, karena akan memastikan setiap masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Untuk DKI Jakarta mungkin di mana kami memiliki vaskes yang terdiri dari Puskesmas dan RSUD kelas D, C, B, dan A, maka akses yang berkesinambungan ini tentu akan menjadi sesuatu yang sangat berarti, sehingga masyarakat maupun tenaga kesehatan tidak perlu harus mengisi berulang kali format-format isian, dan juga memastikan bahwa riwayat dan data pasien akan terpantau secara detail. Saya rasa ini akan memberikan sesuatu yang sangat positif dalam pelayanan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Bu, mudah-mudahan nanti bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri Kesehatan dan juga seluruh yang sudah berpartisipasi dalam live demo ini. Boleh beli tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi, itulah tadi bagaimana catatan-catatan mengintegrasikan data kesehatan dalam satu platform yang tadi kita saksikan, launchingnya bersama-sama, Satu Sehat. Memang mungkin ada sedikit kendala, tetapi tentunya platform ini masih terus dalam pengembangan. Tapi yang paling penting bahwa ini sejalan dengan disampaikan oleh Pak Menteri tadi dalam keynote speech-nya, bahwa pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terus berupaya untuk melakukan transformasi dalam dunia kesehatan di tanah air. Salah satunya adalah membenahi data dan juga aplikasi yang ada, sehingga semua bisa terintegrasi dalam satu wadah yang bersama, dan juga tentu ini memudahkan kerja dari tenaga kesehatan dan juga mempercepat pemberian pelayanan ataupun fasilitas kesehatan bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkannya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Satu Sehat. Terima kasih. Nah, sebagai bentuk bahwa sudah ada transformasi yang dilakukan, mari kita saksikan video berikut ini. Dalam beberapa dekade ke depan, layanan kesehatan akan bertransformasi secara signifikan. Pengobatan semakin presisi dengan memperhatikan genetika, gaya hidup, dan lingkungan seorang pasien. Smartwatch sebagai wearable device dapat membantu kita dan tenaga kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi kondisi darurat agar segera ditindaklanjuti. Pasien juga dapat juga terintegrasi dengan Peduli Lindungi dengan catatan yang memiliki akun Peduli Lindungi ini memberikan akses untuk mengintegrasikan data kesehatannya ke wadah ataupun ke platform Satu Sehat. Seperti apa pengaplikasiannya? Kita saksikan video berikut ini.
Dan itulah tadi sudah kita saksikan hadirin yang berbahagia dan kami hormati bagaimana lahirnya platform Satu Sehat yang namanya tadi ini. Nama platformnya berawal dari Indonesia Health Services, kemudian atas usulan sejumlah masyarakat Indonesia melalui sayembara yang diadakan, namanya kita beri nama Satu Sehat. Dengan tujuan semoga kita semua bisa mendapatkan kemudahan dan cara yang lebih cepat lagi untuk mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan di negeri ini. Dan tentu saja ini sangat memudahkan sekali tugas bagi tenaga medis di tanah air, kemudian juga pasien yang membutuhkan layanan medis agar bisa dilayani dengan secepat mungkin. Memang saat ini tadi kita baru menyaksikan live demonya di beberapa titik saja, tapi ke depannya harapannya mayoritas dari Sabang sampai dengan Merauke, seluruh fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, apotik, ataupun juga bahkan lab, ini bisa terintegrasi dalam satu wadah yang bersama, yaitu platform Satu Sehat yang terintegrasi pula dengan Peduli Lindungi. Dan harapannya ini bisa menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama terkait dengan data. Kita ketahui bahwa begitu banyak sekali aplikasi kesehatan di negeri ini, kemudian juga tentunya aplikasi kesehatan yang saling terpencar satu sama lain ini datanya tidak terintegrasi. Diharapkan dengan integrasi data ini tentu bisa membawa dampak yang positif bagi negeri ini. Nah, memang acara akan berakhir sesaat lagi untuk acara utama kita untuk launching Satu Sehat, tapi kami kembali lagi mengingatkan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini bahwa nanti pada saat usai jam istirahat siang kita akan kembali lagi ke ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti diskusi panel sesi 1 dan juga sesi 2. Dan setelah ini kami juga memohon kesediaan dari Bapak Menteri Kesehatan didampingi dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, kemudian Kepala Badan Siber dan juga Sandi Negara, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan staf ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan agar nanti berkenan usai acara untuk memberikan keterangan persnya kepada teman-teman media yang sudah menunggu di depan ballroom Dian ini. Dan menutup acara launching kita pada siang hari ini, izinkan saya menutupnya dengan sebuah pantun lagi. Boleh ya Pak dan Bu ya? Sungguh gemerlap kota Jakarta. Cakepnya kurang kencang, boleh dong cakep Pak. Sungguh gemerlap kota Jakarta. Betapa keras batu dipahat. Telah hadir Satu Sehat untuk kita, semoga penuh dengan manfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.